Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak, mari kita bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan penuntun kita hari ini menjadi murid Kristus. Nats Alkitab terdapat di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, salah satu panggilan Tuhan bagi setiap orang Kristen adalah menjadi murid Kristus. Apa artinya murid? Istilah murid berasal dari bahasa Arab yang artinya seseorang yang berkomitmen dan akarnya berasal dari kata keinginan yang kuat dalam diri. Sehingga seorang murid selalu memiliki keinginan kuat dalam dirinya untuk selalu belajar. Jadi murid Kristus adalah siapapun yang mengikut Yesus. Kita tahu bahwa di awal pelayanan Yesus di bumi, pertama-tama ia mencari murid. Uniknya, orang-orang yang dipilihnya menjadi murid adalah orang-orang biasa, yang sederhana, yang tidak terkenal, dan yang tidak terpandang. Mengapa Tuhan Yesus mencari murid? Agar mereka yang telah dipilih dapat tinggal bersamanya, mengenal Dia, dan supaya mereka percaya bahwa Dia adalah Mesias. Ketahuilah saudara, untuk mencari murid, Tuhan tidak memberikan syarat-syarat tertentu. Tetapi kalau kita pelajari, orang-orang yang mau menjadi murid Yesus adalah orang-orang yang bersedia mengikuti Dia dengan ketulusan hati. Dari 12 orang murid, jumlah mereka semakin bertambah. Dan setelah pencurahan Roh Kudus, firman Allah makin tersebar. Dan Alkitab menulis bahwa jumlah murid di Yerusalem juga makin bertambah banyak. Ini membuktikan kepada kita alasan Tuhan mengapa banyak orang percaya dipanggil menjadi murid, yaitu agar semua bangsa percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Saudara, kita pun dapat menjadi murid Kristus. Walaupun saat ini kita memiliki pekerjaan, memiliki usaha, kita adalah seorang pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, bahkan hamba, kita dapat menjadi murid Kristus. Waktu Yesus mencari murid pada zamannya, mereka itu adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan. Ada nelayan, pemungut pajak. Hanya saja profesi mereka tidak dianggap oleh masyarakat sebagai pekerjaan yang dihormati. Namun demikian, kita percaya bahwa hal yang utama bagi Tuhan bukanlah status, jabatan pekerjaan atau latar belakang pendidikan, melainkan Tuhan menilai kita berdasarkan apa yang ada di dalam hati kita. Hati yang dimiliki oleh para murid adalah hal yang Tuhan cari, saudara, dan Yesus menjadikan mereka bejana yang berguna untuk melayani Dia. Mereka belum tentu sempurna, tetapi mereka berguna untuk Tuhan. Mereka bersedia untuk diajar, setia, dan memiliki kerelaan hati. Saudara, saya percaya hari-hari ini pun Tuhan masih mencari orang-orang percaya, orang-orang yang sudah bertobat, orang-orang yang setia untuk menjadi murid Tuhan melalui gerejanya. Bukankah firman Tuhan berkata, "Jadikanlah semua bangsa muridku"? Ini berarti dari 12 murid Tuhan mengajar, membekali, dan memperlengkapi. Dari yang 12 ini jadi berlipat kali ganda jumlahnya. Demikianlah pula bila setiap gereja ada orang-orang yang setia, yang bersedia dan rela dimuridkan bagi pekerjaan Tuhan, maka sudah pasti hasilnya akan sangat berdampak bagi penuaian jiwa-jiwa. Saudaraku, sebenarnya apa keuntungan bila kita menjadi murid Kristus? Pertama, menerima warisan rohani. Firman Tuhan berkata, "Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia?" Yakobus 2 ayat 5. Jadi karena kita telah dipilih Tuhan sebagai ahli warisnya, maka kitalah yang dipercaya untuk melanjutkan pekerjaannya di bumi. Sebagai ahli waris tentu kita tidak dibiarkan Tuhan bekerja sendiri. Dia berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dan bagi yang setia, Tuhan telah menyediakan upah kita baik di bumi maupun di sorga. Kedua,
diproses dalam pendewasaan. Saudara, ketika kita menjadi murid Tuhan, itu berarti kita siap untuk masuk dalam proses pendewasaan rohani. Tentu hasilnya tidak bisa instan, karena ini adalah perjuangan yang harus dijalani setiap murid Kristus. Kita akan belajar bagaimana pikul salib, belajar tunduk, belajar taat, belajar menjadi manusia yang lebih baik, bertumbuh dalam karakter seperti Kristus setiap hari. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kolose 1 ayat 10. Tetapi kalau ada murid yang menolak didikan gurunya atau bapaknya, tentu ia tidak akan mengalami perubahan. Dan ketiga, menjadi mitra Allah. Saudara, kalau murid Kristus disebut sebagai mitra Allah, ini berarti kita adalah kawan sekerja, sahabat, dan rekannya Allah di dunia. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 3 ayat 9, "Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah." Rasul Paulus bangga dapat menjadi mitra Allah karena ia memandang pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang mulia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, maukah saudara menjadi murid Kristus? Karena menjadi murid Kristus adalah suatu kebahagiaan, karena inilah cara terbaik kita akan tumbuh dalam kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami belajar dan merenungkan mengapa Engkau mencari murid. Sekarang kami mengerti bahwa menjadi murid Kristus adalah kebahagiaan. Karena dari situ kami bertumbuh, dari situ kami dilatih supaya dapat menjadi serupa dengan Kristus, dan dari situ kami dapat memenangkan jiwa. Terpujilah Tuhan, Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudaraku. Tetaplah semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.